Pura-pura lumpuh. Episode 29. Sakit. Karya Viaraya. Om Firas ngapain ya di atas? Kok nggak turun-turun? Padahal udah waktunya makan malam. Apa gue naik ke atas aja ya? Ujar Prita berjalan mondar-mandir sambil menggigit kuku jari tangannya. Ia memutuskan untuk naik ke kamar di lantai 2. Sebenarnya, semenjak Firas pulang, ia sudah gusar memikirkan sikap Firas yang tiba-tiba abai akan dirinya. Prita mengetuk pintu terlebih dahulu. Ia takut kejadian sebelumnya akan terjadi lagi, melihat Firas dalam keadaan tidak memakai pakaian. Beberapa kali mengetuk pintu, ia tidak mendapat jawaban apapun dari dalam. Akhirnya, ia memutuskan untuk langsung masuk ke dalam. Suara pintu terbuka karena memang Prita memutar knop pintu. Ia menjulurkan kepalanya memeriksa keadaan kamar. Kemudian, tatapan matanya tertuju pada Firas di atas tempat tidur. Ternyata Om Firas tidur. Gue kira lagi ngapain? Bisik Prita sambil melangkah kakinya perlahan. Ia berjalan menuju tempat tidur dan mencoba membangunkan Firas. Perasaan gak dingin kok pakai selimut sih? Gumam Prita dalam hati. Om Firas, bangun Om. Udah waktunya makan malam. Ucap Prita sambil menggoyangkan tubuh Firas. Berulang kali Prita membangunkannya, tetapi Firas tak kunjung membuka mata. Justru suara rintihan yang terdengar dari arah Firas. Loh, Om Firas kenapa? Sakit? Prita bertanya sambil menyentuh dahi Firas. Ya ampun, panas banget. Om Firas sakit kenapa nggak bilang? Kenapa diem aja, kesakitan sendiri kayak gini di kamar? Gue mesti ngapain ya? Gue belum pernah merawat orang sakit. Ke bawah, ya gue harus ke bawah cari bantuan. Prita panik tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun tiba-tiba ia menemukan sebuah ide untuk meminta bantuan. Ketika ia bangkit dan hendak turun ke bawah, Firas mencekal lengannya. Om Firas sudah bangun. Kenapa nggak bilang kalau sakit? Kan aku jadi khawatir, tanya Prita. Firas tersenyum, kemudian menepuk-nepuk kasur di sebelahnya. Temenin aku. Nanti aku temenin, tapi aku turun ke bawah dulu sebentar. Nanya sama Ija, kalau nggak sama Bisumbi apa yang harus aku lakuin. Nggak perlu, sebentar lagi juga aku sembuh kok. Cepet sini temenin aku. Firas menarik tangan Prita hingga terjatuh di atas tempat tidur. Bener, Om Firas nggak perlu diobatin? Tanya Prita khawatir. Nggak usah bawel. Kamu hanya perlu dia menemani aku dan nggak perlu banyak tanya. Sanggah Firas memeluk Prita erat dan membungkusnya ke dalam selimut. Emang Om Firas nggak lapar? Aku lapar banget tahu. Tadi aku kesini mau ajak Om Firas makan, tapi malah kayak gini. Telepon ke bawah aja, suruh Ija atau Surti bawa makan malam ke sini. Balas Firas memberi solusi. Ya udah lepasin aku dulu. Prita bangkit dan menghubungi nomor telepon rumah di bawah. Halo Surti. Iya halo, saya Ija. Dengan siapa ya? Saya Prita. Tolong bawakan makan malam ke kamar atas. Sekalian bawa apa saja yang bisa digunakan untuk mengobati orang sakit panas. Baik Nyonya. Tidak perlu menunggu lama, Ija dan juga Surti datang dengan membawa berbagai menu makan malam. Tidak lupa pula dengan alat kompres dan obat untuk demam. Om Firas bisa makan ini. Apa mau dimasakin bubur dulu?
Tanya Prita menunjuk semua makanan yang ada di meja. Ini aja gak apa-apa kok. Bener gak apa-apa. Ija, tolong bikinin bubur buat Mas Firas. Tanya Prita memastikan, kemudian ia meminta Ija untuk membuatkan bubur untuk Firas. Prita makan malam ditemani Firas di sampingnya. Namun, Firas hanya memperhatikan Prita saja sambil menunggu buburnya matang. Pelan-pelan makannya, nanti keselak. Firas mengingatkan sambil menyeka bibir Prita. Setelah itu, ia memasukkan ibu jarinya ke dalam mulut. Abis lapar banget aku, Om, sahut Prita sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu makannya banyak juga ya, kata Firas. Ya elah Om, kayak baru pertama kali lihat aku makan aja. Emangnya Om Firas lupa dulu pas ngelamar aku? Kan aku udah bilang kalau aku makannya banyak. Tapi kayaknya Om Firas malah gak percaya. Iya, aku inget, aku tahu. Udah makan dulu, jangan ngomong terus. Yang ada ntar malah keselak lagi, ujar Firas mengingatkan lagi. Setelah Prita menyelesaikan makan malamnya, Ija datang membawa semangkuk bubur untuk Firas. Dengan manja, pria itu meminta Prita untuk menyuapinya. Ini nyomut buburnya, kata Ija sambil meletakkan bubur di meja. Kemudian ia merapikan isi meja sisa makan malam Prita dan keluar. Ini Om buburnya mumpung masih anget. Entar kalau udah dingin gak enak loh. Suapin, balas Firas manja. Manja bener nih halangi sakit. Prita menggelengkan kepalanya sambil meniup-niup bubur di sendok. Ia menyuapi Firas hingga tak bersisa sedikit pun. Sebenarnya karena ia terlalu memaksa. Kalau tidak, mungkin Firas tidak akan menghabiskannya karena mulutnya terasa pahit. Udah tak, mulut aku rasanya pahit banget jadi gak enak, ucap Firas sambil menutup mulutnya rapat-rapat. Enggak, pokoknya Om Firas harus habisin nih bubur. Kalau enggak, aku tinggal tidur di kamar bawah nih ya, ancam Prita. Ayo Lata, ini bener-bener gak enak banget rasanya, pahit. Firas masih menutup mulutnya rapat-rapat, enggan menerima suapan dari Prita. Om Firas, kata Prita sambil menggertakkan giginya. Iya, bawel ah, keluh Firas tetapi masih mau membuka mulutnya. Akhirnya bubur itu pun habis berpindah tempat ke perut Firas. Setelah itu Prita membantu Firas membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Kemudian ia mulai mengecek suhu tubuhnya. Masih panas banget Om, minum obat dulu ya. Habis itu aku kompres biar cepat turun panasnya, ucap Prita setelah menyentuh dahi Firas. Firas hanya bisa tersenyum menurut saja dengan apa yang Prita katakan. Membuka mulutnya, menerima obat dan air yang Prita berikan. Setelah itu, ia meminta Prita agar berbaring di sebelahnya. Bentar Om, aku kompres dulu biar cepat turun panasnya. Nggak perlu, kamu temenin aku tidur aja. Lagi-lagi Firas menarik tangan Prita hingga terjatuh tepat di depan matanya. Tidak hanya itu saja, mata mereka berdua bertemu hingga pada akhirnya Firas memulai mendekatkan bibirnya pada bibir Prita. Om Firas mau ngapain ya? Kalau sampai dia ngelakuin itu sama gue gimana? Sedangkan kata Anggi, istri gak boleh nolak kalau suaminya minta. Bisik Prita dalam hati sambil memejamkan matanya. Tunggu.
Om Firas nggak akan ngelakuin itu kan? Aku belum siap loh buat hamil dan punya anak, ujar Prita menghentikan aksi Firas. Iya, aku tahu. Emang kalau ngelakuin 1 kali bisa langsung hamil? Enggak juga kali, tak? Sanggah Firas. Aku cuma takut aja, Om. Memang salah. Ya nggak ada salahnya. Jadi, kamu mau nggak ngelakuin itu sama aku? Tanya Firas memastikan. Prita nampak berpikir apakah ia harus melakukannya atau tidak. Ia juga bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apa benar jika melakukannya 1 kali tidak akan membuatnya hamil? Om, panggil Prita ragu. Jawab Firas singkat. Bener, kalau ngelakuin 1 kali gak bakal hamil. Tanya Prita takut hamil setelah melakukannya. Iya benar, jawab Firas meski tidak yakin. Jadi gimana, mau gak? Tanya Firas lagi. Ia menatap wajah Prita yang terlihat sangat ragu-ragu. Sebenarnya ia juga tidak tega jika harus memaksa Prita. Namun ia tidak ingin menundanya karena takut Irsyad akan merebut Prita darinya. Jadi ia ingin mengikat Prita dengan adanya seorang anak. Tapi jika itu memungkinkan baginya hanya dengan melakukannya 1 kali, ia bertaruh pada keberuntungan dengan memaksa Prita meskipun tidak secara langsung. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.